Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji, dari mahasiswa dari kampus Institut Teknologi dan Penelitian. Di sini saya akan buat video dari tugas mata kuliah pemrograman bergerak. Pada video saya kali ini akan mendemonstrasikan aplikasi Android akademik yang telah saya buat dengan fitur COD, majalah dan dosen, serta fitur cetak profil majalah perdata. Sebelumnya, video ini dibuat itu untuk menjelaskan dan membuat fitur cetaknya aja. Jadi untuk sebelumnya aplikasi sebenarnya sudah jadi. Untuk ini tugasnya buat video tutorial YouTube yang berisi penjelasan langkah-langkah pembuatan cetak laporan dari awal sampai akhir, mulai dari penambahan tombol cetak, kemudian proses dan hasil akhir sampai bisa cetak. Terus bisa dijelaskan codingannya, dan ketiga penjelasan akhir dari outputnya. Untuk yang pertama kita masuk ke file proses tampil mahasiswa ini. Pada bagian ini kita akan menambahkan fitur atau tombol cetaknya ya. Jadi ini sebenarnya kodenya sudah saya buat. Ini yang pertama itu cetak ya. Kita tambahkan cetak. Terus ini selanjutnya just 2. Ini kita bertanda cetak. Bentar, saya lupa. Ini saya langsung copy aja ya. Ini sudah, ini merah karena belum ada file cetak mahasiswanya. Selanjutnya sebelumnya ini yang akan kita buat ya. Struktur yang akan kita buat itu meliputi kita akan menambahkan menu cetak itu. Kita di proses tampil pertama kita sudah menambahkan. Yang kedua, kita akan membuat file yang bernama layout cetak mahasiswa XML. Ini kita taruh di res layout ya. Kita copy. Ini kita buat di sini. Layout, new layout source file. Lanjut kita oke. Pada kodenya di sini saya sudah membuatnya sebenarnya. Ini apa tadi, maaf. File layout cetak mahasiswa. Ini oke, ini sekarang saya itu akan lanjut membuat file yang selanjutnya. Itu
tadi udah buat yang layout cetak mahasiswa, sekarang kita akan buat cetak mahasiswa.java. Ini itu sebagai prosesnya ya. Ini ditaruh di sini di Java di pertemuan 10 ini. Kita enter. Di sini saya juga sudah membuat filenya untuk cetak mahasiswa.java-nya. Ini tinggal copy paste. Selanjutnya ini merah-merah biarin dulu aja. Selanjutnya ya, kita akan buat yang file selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan print adapter. Jadi proses view print adapternya. Sama ini juga di sini di pertemuan 10 new Java class. Enter. Ini errornya sudah hilang. Selanjutnya saya akan buat ini aktivitas cetak mahasiswa. Ini satu form lagi ya. Ini taruh di layout resource file, paste. Ini saya oke aja. Terus ini kodenya. Jangan lupa di bagian main activity manifest ini ini tambahkan ini ya,
Nah, di sini selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan di kode proses tampil mas. Contohnya ya, ini dialog set item new string itu menampilkan yang di pop up itu ada tulisan edit, hapus, cetak, batal. Untuk dialog interface terus ini tanda ini panah, terus switch. Ini setiap menu memiliki aksi berbeda yang ditangani menggunakan switch case berdasarkan indikasi menu pilihan. Terus ini proses editnya, ini hapusnya, terus ini yang cetaknya. Pada menu cetak berfungsi untuk mencetak profil secara per data ya, mirip seperti cetak pada struk belanja gitu ya. Untuk isinya itu meliputi NIM mahasiswa, lalu ada tampilan dan cetak hanya untuk mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan di layout ya. Pada layout ini, pada file layout ini XML ini digunakan sebagai template khusus untuk proses cetak data mahasiswa. Jadi ini kayak formatnya gitu. Yang pertama, linear layout digunakan dengan orientasi vertikal agar ini yang menggunakan vertikal itu agar data tampil dari atas ke bawah gitu. Terus text view untuk yang pertama itu digunakan untuk menampilkan NIM-nya. Terus ini text view yang kedua menampilkan namanya si mahasiswa tersebut. Terus di text view ketiga ini menampilkan prodi. Dan yang keempat menampilkan alamat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di cetak mahasiswa. Di Java ya, ini merupakan prosesnya. Yang pertama itu setelah cetak mahasiswa, di Java ini digunakan untuk mencetak profil mahasiswa secara perdata berdasarkan NIM. Jadi kayak khusus gitu, percetakannya khusus per data yang diklik. Pertama ini database helper db, nama database, string name, pemanggilan. Ini digunakan untuk menampung mahasiswa yang akan dicetak dari view cetak di view cetak itu. Jadi untuk ini ada set counter view, ini digunakan untuk khusus baris tambal cetak dan langsung kembali itu. Ini db, terus view cetak yang cetak mahasiswa, hasilnya ini name guide, dan itu digunakan intens sehingga proses pencetakan itu hanya dilakukan untuk satu mahasiswa. Cetak. Jadi untuk view cetak ini
layout cetak secara terpisah agar menggunakan layout Illustrator agar bisa digunakan sebagai tampilan dokumen cetak. Untuk private void ini digunakan untuk pemanggilan data di database ya. Untuk ini pemanggilan data berdasarkan name yang digunakan. Jadi si aplikasi memanggil name dari database. Terus data yang diperoleh akan ditampilkan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di view adapter. View adapter ya. View print adapter maksudnya. Untuk file view print adapter ini itu kelas ini itu digunakan untuk mengubah tampilan layout cetak menjadi dokumen PDF yang siap cetak. Jadi kayak tampilannya itu pada kode ini itu merubah ke PDF gitu. Ada kode ini new API. Ini kelas ini hanya digunakan pada Android 4 atau karena fitur paling baru tidak sedia disesuai software yang saya gunakan Android lama ya. Kelas untuk public class view print adapter exprint dokumen ini digunakan untuk ngeprint ke dokumen ini bawaan dari Androidnya. Untuk private corner context, terus private view, terus private print PDF dokumen ini variabel konteks sendiri itu digunakan untuk kebutuhan sistem. Jadi untuk view-nya itu berisi layout yang akan dicetak gitu. Terus sedangkan PDF dokumennya itu digunakan untuk membuat file PDF. Terus di public ya. Ini itu contoh menerima layout cetak yang sudah isi data misal lalu disimpan ke dalam variabel view. Untuk ini public void ini layout public void ini digunakan sistem menyiapkan dokumen cetak. Jadi disiapkan ini perisalnya digunakan untuk membuat dokumen sesuai ukuran kertas printnya. Terus untuk di bagian print mana ya, nah ini digunakan bagian menentukan nama file PDF, jenis dokumen dan jumlah halamannya. Itu merupakan biasaan sedikit dari yang saya kerjakan. Terus di sini saya akan mencoba menjalankan hasil penambahan fitur cetak di aplikasi sederhana ini, di aplikasi Android Academy yang saya buat sederhana ini. Saya akan mencoba menjalankan atau mengerun ya. Semoga aja nggak ada yang error.
tunggu prosesnya. Ini kayaknya ada yang error ya. Kalau set 3 yang tadi saya tambahkan itu ada yang error. Nah, 109. Cuman ada tanda itu ya. Ini saya coba run lagi. Nol error ya. Tunggu instalasinya. Ini proses instalasinya. Ini data mahasiswa. Ini saya akan mencoba input data mahasiswanya terlebih dahulu ya. Misal kok alamatnya misal Montong. Ini laki-laki. Kreatif. Kilat ya. Oh maaf, ini sudah terdaftar 561 misal. Kan ini kalau sampai udah hilang bedanya, kita lihat di data mahasiswa ini sudah ada ya 566 561. Ini saya akan mencoba mencetak di file yang baru data yang baru kita input. Nah ini muncul. Ini kalau di HP ini langsung ada tombol cetaknya. Oh maaf, ternyata ngelag. Ini sudah bisa diinstal. Ini taruh tempat penyimpanannya. Misal saya tadi download langsung save. Nah jika sudah langsung kembali ke sini, langsung kembali ke ini, bisa ke dashboard. Nah di sini saya akan mengecek apakah ada ya. Kalau saya coba di HP pasti ada. Nah ini tadi. Nah ini sudah ya. Berarti untuk tugas kali ini pembuatan awal sampai akhir sudah. Untuk menu cetaknya penjelasan code sudah walaupun tidak jelas. Penjelasan hasil akhir output juga sudah. Jadi tugas video kali ini sudah selesai. Cukup sekian video dari saya mengenai penambahan fitur cetak di aplikasi sederhana data mahasiswa ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.